إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan untuk orang-orang yang bertakwa, menjanjikan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, surga yang bertingkat-tingkat, yang siapapun bisa mendapatkannya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Surga milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah memberikan syarat-syarat tertentu untuk orang yang mendapatkannya, bukan atas selera kita, tetapi atas kehendak Allah Rabbul Alamin. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sesungguhnya ketakwaan itulah yang menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Jamaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salah satu hadis yang menunjukkan akan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga ampunannya, dan juga sangat besar rasa syukur terima kasih Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, baina rajulun yamshi fashtadda alaihi al-'atash. Ketika ada seseorang melakukan suatu perjalanan, lalu dia pun merasa haus yang sangat dahsyat. Fanazal al-bi'r, dia pun akhirnya mencari sumur, kemudian dia mendapatkan sumur dan turun ke sumur tersebut. Thumma syariba fashariba minhu thumma kharaja, dia pun meminum dari air sumur tersebut, lalu dia pun keluar. Fa idza huwa bikalbin yalhathu ya'kulu thara minal 'atashi. Ketika dia keluar, dia pun melihat ada seekor anjing yang menjulurkan lidahnya dan dia menjilati tanah-tanah di sekitar sumur tersebut yang basah, dikarenakan anjing itu kehausan yang sangat dahsyat. Orang ini pun mengatakan, laqad balagha hadza mithlu alladhi ma balagha bi. Sungguh anjing ini telah merasakan kehausan seperti yang tadi aku rasakan, ya. Maka ini orang tersebut mencoba merasakan penderitaan, kesusahan yang dialami oleh anjing tersebut seperti yang tadi dia alami. Maka dia pun memiliki belas kasihan kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun akhirnya fanaza'a khuffahu famala'a khuffahu, dia pun kemudian memenuhi sepatunya dengan air. Fa'amsakahu bifihi, kemudian dia menggigitnya dengan mulutnya. Thumma raqiya fasaqal kalba, dia pun naik memanjat sumur tersebut, kemudian memberikan air itu kepada si anjing. Fasyakarallahu lahu faghafara lahu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berterima kasih kepadanya dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Maka para sahabat radhiyallahu anhum yang mendengarkan penuturan tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, wa inna lana fil bahaimi ajra,
apakah kita juga mendapatkan pahala di dalam berbuat baik kepada binatang-binatang itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun. Pada setiap makhluk hidup yang memiliki hati yang masih basah itu mendapatkan pahala. Rawahul Bukhari dan Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini menunjukkan bahwasanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat mudah sekali. Seseorang dengan melakukan berbagai macam kebaikan, maka dia bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang melakukan kebaikan untuk orang lain, maka dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tidak boleh mengecilkan suatu amalan baik sekecil apapun di mata kita. Kita tidak boleh meremehkannya, karena terkadang amalan itu kecil di hadapan kita tetapi besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kecil di hadapan kita tapi ternyata faedahnya sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan sesuatu yang paling kita butuhkan. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini juga disebutkan oleh para ulama menunjukkan tentang besarnya keikhlasan dan besarnya faedah dari keikhlasan, di mana orang tersebut ketika memberi minum kepada anjing, itu bukan anjingnya, ya, itu bukan anjingnya yang memberi manfaat untuknya, bukan untuk berburu, bukan untuk bersenang-senang, bukan, itu anjing liar. Dan juga anjing ini tidak diketahui bisa membalas sesuatu untuk orang tersebut. Dan juga tidak ada orang pun yang mengetahui ada yang lihat enggak, ada yang lihat enggak. Dan juga orang tersebut berusaha semaksimal mungkin. Dia naik turun ke sumur, kemudian menggigit sepatunya dengan mulutnya sampai dia menghinakan dirinya untuk memberi minum kepada anjing tersebut. Maka ini adalah beberapa bukti bahwasannya orang itu betul-betul tulus, ikhlas di dalam membantu, di dalam bersedekah kepada anjing makhluk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan yang kecil akan tetapi diiringi dengan keikhlasan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, ini bisa mengakibatkan sesuatu yang luar biasa. Mengakibatkan sesuatu yang kita semua membutuhkannya, yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa di dunia ini yang tidak membutuhkan ampunan dari Allah? Tidak ada. Semua orang melakukan dosa, semua orang melakukan kesalahan. Maka untuk menghindarkan diri dari murka Allah, dari azab Allah, adalah ampunan Allah Subhanahu wa taala. Saking pentingnya ampunan ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar ibnul Khattab, atau juga berkata kepada para sahabat radhiyallahu anhum, akan datang kepada kalian rombongan dari Yaman yang di dalamnya ada seseorang yang bernama Uwais bin Murad bin Qarn. Dia punya seorang ibu, dia punya penyakit belang, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya segini, qadri dirham. Ya, kalau kamu bisa menemuinya, mintalah kepadanya supaya dia apa? Supaya dia meminta ampunan untukmu, bukan minta yang lain. Ya, doanya diijabahi oleh Allah. Lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, pasti Allah akan ijabahi permohonannya. Maka Umar ibn Khattab bersemangat sekali untuk menemukan orang ini. Setiap musim dia tunggu orang yang berangkat, orang yang lewat. Ada Uwais namanya di sini? Tidak ada. Lagi ditanya lagi sampai menemukan ada Uwais namanya. Seseorang yang belum pernah dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat pun belum pernah melihatnya.
Umar ibn Khattab mencari-cari nama yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mintanya apa? Bukan minta diperkaya, bukan dimudahkan rizkinya, bukan disehatkan fisik atau diberikan kekuatan yang luar biasa, bukan diberikan kejayaan supaya kerajaannya, kekuasaannya langgeng terus menerus. Tidak. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Umar supaya Uwais mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jamaah, ya. Jadi ampunan itu sesuatu yang luar biasa. Kalau seseorang sudah tahu dia diampuni oleh Allah, maka sudah mau apa lagi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau rajin beribadah kepada Allah, salat malam sampai kakinya bengkak atau pecah-pecah. Dan beliau adalah orang yang sudah diampuni oleh Allah. Dosa yang sudah lalu, dosa yang akan datang sudah dijamin ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka istrinya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha heran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu sudah mendapatkan ampunan dari Allah tapi masih ibadah seperti itu? Ibadah yang luar biasa, apalagi yang beliau cari? Apalagi dijamin surganya yang paling tinggi, kedudukannya nomor 1 di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Beliau bukan mencari apa-apa lagi. Beliau ingin menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya beliau adalah orang yang rajin bersyukur, pandai bersyukur kepada Allah. Oleh karena itu jamaah yang melakukan Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mencari cara untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga hadis ini menunjukkan bahwasanya keutamaan memberikan air minum. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang afdhalus shadaqah, sedekah yang paling utama. Beliau mengatakan saqyul ma', yaitu memberikan minuman, memberikan air minum kepada makhluk hidup. Maka di sini orang tersebut memberikan minuman kepada anjing, binatang yang di dalam Islam hina, diperintahkan dibunuh untuk Nabi Isa, ya. Nabi Isa diperintahkan untuk menghindarinya, tidak boleh memeliharanya. Tetapi ketika seseorang memberikan minum kepadanya, maka mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau yang diberi minum itu adalah manusia. Yang diberi minum adalah hamba-hamba Allah yang beribadah kepada Allah, yang talibul ilm, ya, orang-orang yang senantiasa melakukan amal salih. Maka ini adalah pahala yang sangat besar sekali jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada hadis lain yang serupa dengan hadis tersebut, ya, yang tadi kita bacakan, yaitu ada seekor anjing yang kehausan, hampir saja dia itu mati dikarenakan kehausan tersebut. Maka dilihat anjing itu oleh seorang baghiyun min baghaya Bani Israel, dilihat oleh seorang pelacur dari kalangan Bani Israel. Fanaza'at muqaha, kemudian wanita pelacur ini pun kemudian melepaskan sepatunya. Fastaqad lahu bihi, dan memberikan minuman untuk mencarikan minuman untuk anjing tersebut dengan sepatunya. Fasaqat lahu bihi, ya, maka dia pun memberikan air tersebut untuk anjingnya. Faghafarallahu lahu atau faghufira lahu faghufira laha bihi. Allah Subhanahu wa taala mengampuni wanita tersebut
dengan memberikan minum kepada anjing. Maka di sini jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengaitkan memberi minum untuk anjing. Kemudian Allah mengampuni, yaitu untuk orang yang melakukan dosa besar, dosa yang sangat besar, yaitu zina. Dan bukan sekali dua kali. Seseorang kalau disebut sebagai baghi, yaitu pekerjaannya, berarti dia berulang kali melakukannya. Dosa yang sangat besar sekali. Tetapi kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala masih meliputinya, sehingga dia memiliki kesadaran untuk melakukan kebaikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, ya. Lalu dia pun berbuat baik kepada seekor binatang. Akan tetapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hadis-hadis seperti ini tidak boleh dijadikan sandaran untuk terus-menerus melakukan kebaikan, bahkan merencanakannya, lalu kemudian kita merencanakan suatu kebaikan yang lain untuk penebus dosanya. Yang harus kita ketahui bahwasanya memberi minum kepada binatang, memberi makan kepada binatang, atau memberi makan kepada manusia, kepada kaum muslimin, bukan kafarah, bukan pelebur dosa untuk perbuatan maksiat yang kita lakukan, bukan. Jadi orang berzina, dah zina saja misalkan, habis itu nanti kita bersedekah kepada anak yatim, kumpulin anak yatim, kita kasih makan supaya diampuni Allah, kita katakan bukan kafarah. Ini amalan yang berbeda, ya. Justru kalau dia niatkan seperti itu, ini maghrur, ini adalah tipuan syaitan, tipuan syaitan, sehingga dia terus menerus melakukan dosa, ya, dan mungkin tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia tidak bertaubat kepada Allah. Karena orang yang bertobat itu apa jamaah? Dia menyesal. Dia menyesal. Kalau orang merencanakan gak ada penyesalan, ya. Dan juga dia meninggalkan. Kalau orang merencanakan nanti masih ada lagi, nanti masih lagi, berarti gak ada taubat. Gak ada taubat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kita ketahui bahwasanya orang yang melakukan perbuatan dosa bisa saja diampuni oleh Allah dan bisa saja diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mendapatkan ampunan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan untuk kita semua pemahaman yang lurus. Tidak boleh menyandarkan suatu kebaikan untuk terus menerus melakukan kemaksiatan kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa, menjadi hamba-hamba yang salih, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangannya, dan senantiasa bertaubat dengan taubatan nasuha. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأعنهم على تأدية أماناتهم ربنا هب لنا أئمة يحبوننا ونحبهم وتحبهم يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.